Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerakan Sampolawa Official. Masih di ruang tidur yang menertawakan ketidakberdayaan langit menyibak kerajaan sini. Teriksi yang bersandar di beranda, semakin tandas, semakin tak ingin ku matahari kesepianku sama saja dapat ku rasakan, tetapi tak dapat aku mengerti. Sesekali ku timpa lukisan wajahnya yang luntur oleh paluku dan peluh jarum jam. Sepanjang hayatku impikan dia, gadis dulu berparas flamboyan bernama kesetiaan. Bantal-bantal membiru lalu menghitam, ku tumpuk menyandar kepala hujan degudan akasia. Mengetuk kaca jendela, tak ku sanggup takkan sedikit pun hujan dan air mata sama saja dapat ku undang, tapi tak dapat aku hentikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang untuk seluruh tamu undangan yang telah hadir malam hari ini di Cafe Expo guna menyaksikan pemutaran film dokumenter Pande Pahumayasa
karya dari saudara Arif Relano Oba. Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Arif Relano Oba. Iya, alhamdulillah ternyata sekarang sudah bertambah lagi satu referensi karya lokal Sulawesi Tenggara yang bisa kita konsumsi, bisa kita jadikan sebagai bahan acuan kita tentunya, dan semoga ini membawa iklim yang positif, iklim yang sangat cerah untuk perfilman di Kota Kendari, khususnya di Sulawesi Tenggara. Baik, tidak berlama-lama lagi, mungkin langsung saja kami undang ke atas panggung yang kami banggakan, saudara Arif Relano Oba sebagai pembuat film dokumenter malam hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat gembira sekali, berbahagia sekali semua teman-teman hari ini bisa hadir di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat rekan-rekan sekalian, utamanya kepada tim saya, teman-teman yang kerja tanpa kenal lelah di tim kami. Di situ ada Rustam Awad yang dari awal kita sama-sama juga merencanakan film ini. Terus ada juga Desi, saya sekali Desi Terayu, hari ini tidak ada, dia di Jakarta. Terus Pak Herudin juga di Bau-Bau, dosen dari Unidayan. Beliau orang asli dari Hendea yang banyak memberi informasi kepada kami. Di sini ada juga Rahmat Ladai yang banyak memberikan masukan untuk editing kami. Saudara Suprin juga, Suprin yang dia sebagai manajer lapangan kami. Dan yang paling akhir ada Salahuddin Kotek dari Bau-Bau. Dan yang paling ini Irawan Tinggoa, saudara saya, Tuan Congcong. Dia di segala lini ada dalam produksi kami. Terima kasih banyak untuk kerja keras kita semua. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk keluarga, istri saya dan anak saya, dan teman-teman semua. Dan yang utama kepada dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, selamat malam Pak. Terima kasih mau datang kemari. Kami juga berencana memang setelah produksi kami selesai, kami ingin semacam menitipkan barangkali karya kami di perpustakaan daerah di sini, dengan harapan mudah-mudahan itu bisa menularkan hal baik ke teman-teman, bahwa kita fungsikan kearsipan kita supaya karya-karya lokal kita bisa dikonsumsi di tempat yang baik, di tempat yang benar barangkali. Itu barangkali ya. Ya, tanpa berlama-lama saya ucapkan selamat datang semuanya. Terima kasih sudah datang di tempat ini. Mungkin sebelum pemutaran mungkin ada ini ya. Oke. Mungkin saya kembalikan ke Iya, mohon untuk tidak meninggalkan tempat Bapak Arif Relano Oba ya. Dan kami mengundang dengan hormat Kepala Bidang Deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, ya, Bapak Muhammad Akbar Sanggoleo SHMM, dan juga sekalian dengan Pak Simon, kalau saya biasa panggilnya Om Simon. Pak Simon, kami harapkan juga kehadirannya di atas panggung untuk penyerahan secara simbolik arsip dokumenter dari film karya Arif Relano Oba. Ya, silakan yang bertugas sebagai biasanya yang cerah-cerah ya. Oke. Ya. Langsung saja Bu. Nanti saya pegang, udah apa, double job. Ya, kami langsung saja kalau begitu silakan kita saksikan penyerahan secara simbolik arsip dokumenter Pande Paho Mayasa kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih Pak Mehmet. Ya. Terima kasih Pak Akbar dan Om Simon ya, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Jadi luar biasa ya, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini sudah mulai nyata terlihat karena di mana-mana ya, kita bagi-bagi job nih Om. Jadi saya pun juga baru tiba dari Konawe Utara karena ada kegiatan bersama Dinas Perpustakaan. Ya, jadi semoga sinergisitas kita ini terus terjalin, terus juga selalu ada, dan sekali lagi terima kasih. Ya, selanjutnya langsung saja tidak berlama-lama kita masuk ke acara inti. Pemutaran film karya Arif Relano Oba, Pande Paho Mayasa. Selamat menyaksikan. Inade rasak de hole ola nanto pelemu amate hole ila nanto pelemu jadi bungka jono mayasa ana anu bini kuam babano mi pandee tolimuno gugu nyano pocungapa am sibea am tobajo am sambota am pagea mai amai padi. Jadi isami alo iya ana habite to apa lanjuti apa terus nyau lakase umuru kalau ia anju 40 botaku profesiu sebagai Pande Pahono Mayasa bergiatau alo selain au pihamota pi ala pinungkuno bembe pituka uka sebelum Pande Paho atau Pande Paho Mayasa ana kekerjaan bangunan di kekerjaan bangunan termasuk minain kana gantung pada kana paci poli dan magaluluao amia mansuana bahwa kota pupuk kaki dia apa mi mansuana
papa kaya anju na po mbak sa na ke o pipahonon mayasa anan. Salah seorang akademisi dan pengamat film di kota Kendari. Duduk di ujung sana, tidak apa-apa. Oke, dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Irianto Ibrahim. Bapak Irianto Ibrahim juga adalah akademisi, penyair, dan pegiat komunitas juga. Sebentar akan memberikan pandangan-pandangannya mengenai film yang baru saja kita nonton bersama. Di sini ya? Oke. Di sana boleh. Agak dekat dengan beliau. Dan satu lagi tentunya kita mengundang sutradara film dokumenter ini, yaitu Bapak Arif Relano Oba, sang pandai dari film dokumenter kita malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan beliau bertiga memberikan pandangannya selaku pemantik, saya akan mengeluarkan satu bait puisi dari tontonan barusan. Di tanah Hendea, di lereng-lereng bukit Cia-Cia, kutanam ini mayasa agar bagimu yang sudah berangkat abadi dalam pelukan semesta. Tepuk tangan dulu. Iya, 112 tahun yang lalu, sebagaimana awal dari film ini, seorang Jerman bernama Keller membuat tulisan di sebuah jurnal bahwa ada nisan yang sangat unik khas di Pulau Buton yang kemudian disebut sebagai mayasa. Tadi ditayangkan di awal film ini, dan 112 tahun kemudian, yakni tahun 2023 ini, mayasa itu adalah nisan suku Cia-Cia, khususnya Cia-Cia Laporo di Hendea. Salah seorang putra Cia-Cia, mungkin cucu dari yang sudah berpulang di bawah makam mayasa itu, seorang cucu Cia-Cia bernama Arif Relano Oba terpanggil, ada panggilan budaya untuk menelusuri salah satu artefak budaya dari nenek moyangnya dalam sebuah kerja film dokumenter, yaitu Pandai Paho Mayasa. Kalau tadi kita mendengarkan tuturan dari Lakasea, beliau mengatakan bahwa kita bisa memetik sebuah pesan bahwa ini adalah panggilan kebudayaan. Panggilan kebudayaan dalam bahasa agamanya fardu kifayah, karena harus ada salah seorang di dalam sebuah komunitas yang mengerjakan tradisi masyarakatnya, yaitu tradisi membuat nisan ini untuk mewakili komunitas masyarakatnya secara keseluruhan, yaitu etnis Cia-Cia Laporo, agar tradisinya tetap terjaga. Sebuah panggilan kebudayaan, sebuah fardu kifayah dalam bahasa agamanya, dan karena fardu kifayah juga lah, panggilan kebudayaan juga lah, saya kira, sehingga Arif Relano Oba selaku anak kandung kebudayaan sekaligus juga anak kandung biologis dari Cia-Cia mengerjakan hal serupa dalam bentuk seni dokumenter. Itu yang pertama. Berikutnya adalah, kalau saya melihat mayasa sang nisan ini sangat indah sebagai sebuah karya estetik, yaitu karya seni rupa, dipahat sedemikian rupa, ada dunia yang ingin diawetkan di sana, mungkin mewakili dunia kekinian, yaitu dunia yang kita jejak ini, ke dunia yang abadi di sana, tempat orang yang disemayamkan itu atau dimakamkan itu. Jadi kerja film dokumenter ini dalam pandangan saya adalah sebuah kerja seni di atas seni, sebuah seni pembuatan film dokumenter atas karya seni, yaitu nisan mayasa itu sendiri. Melihat dari awal, kita melihat lanskap Cia-Cia ya dari atas drone,
yang masih hijau, lalu kemudian ada kayu gelondongan yang akan dipahat menjadi nisan. Ada sekumpulan masyarakat di sana, lereng-lerengnya begitu terjaga. Kita tidak melihat ada semacam eksploitasi di sana. Jadi dalam tanggapan saya tidak ada antroposentrisme di sana. Manusia bukan sebagai pusat segala-galanya, tetapi semua entitas di Ecechia menjadi bagian dari mata rantai pusat itu sendiri. Ada Lakesa, katakanlah sebagai representasi dari manusia, Lakase. Ada Mayasanya mewakili hutan. Ada daratan tempat dimakamkan, lalu hutan itu sendiri menghijau di sana. Ada pesan ekosentrisme yang saya tangkap dari film dokumenter ini. Lalu hal lain yang saya tangkap adalah ada pesan-pesan ekonomi di balik dari kerja kebudayaan itu. Kalau kita melihat tuturan dari Lakase ini, ia mengatakan bahwa dari hitungan-hitungan ekonomi sesungguhnya tidak terlalu menguntungkan dalam tanda kutip, tetapi ini bukan soal jual beli. Mengutip lagi dari salah seorang informan yang lain, ini adalah sekali lagi sebuah kerja tradisi, sebuah kerja kebudayaan. Ada yang ingin diselamatkan di sana, dan saya kira akhir dari film dokumenter ini sangat menyentuh saya. Jangankan anak saya, orang lain pun harus berguru. Tidak ada ilmu pengetahuan yang jatuh tiba-tiba. Lakase sebagai pemilik, katakanlah keterampilan untuk memahat nisan ini tidak bisa langsung berikan begitu saja terhadap anaknya. Anaknya juga harus berguru sebagaimana orang lain harus berguru. Berikutnya adalah jika kita lihat dari luar, begitu indahnya Mayasa ini dengan ukiran-ukiran, dengan karya seni rupa yang tinggi, tetapi dibalik dari itu ada upaya yang sangat berdarah-darah, menghabiskan waktu, meninggalkan keluarga, mungkin juga tidak terlalu mementingkan pendapatan secara ekonomi demi sebuah tradisi agar tetap lestari. Dan sampai pada titik ini saya kira bagi saya film ini sangat berhasil, Om Arif Erlan Oba. Untuk itu saya langsung saja persilakan mungkin kepada Om Arif Erlan Oba selaku sutradaranya, mungkin bisa berbagi kepada penonton bagaimana proses pembuatan ini sampai kemudian ini bisa selesai. Silakan. Terima kasih Om Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Film ini sebenarnya saya tergerak untuk mencoba menggali tentang Mayasa ini sejak sekitar 2006-2007 sebenarnya. Saya tertarik pada saat melihat bukunya Pim Scroll tentang sejarah Buton tentang kebudayaan Buton, dan ada salah satu saya lihat nisan gambar yang saya letakkan di awal film tadi, itu foto yang dibuat oleh Johannes Elbert tahun 1909. Saya lihat di bukunya Pim Scroll itu dimasukkan, dan saya tertarik karena saya tidak pernah menemukan itu di kebudayaan Buton selama ini yang saya lihat, yang saya kenal. Dan sepanjang waktu mencoba gali, tidak pernah ketemu. Nanti sekitar 2019 saya ketemu sama Rustam Awad, kita ngobrol soal Mayasa. Dia bilang, ini ada tempatnya. Dia sebutkan, dia sudah sempat motret juga, walaupun Mayasanya sudah berbeda bentuk. Saya coba kita garap, mudah-mudahan suatu saat ada kesempatan untuk bisa menggarap ini. Ya, alhamdulillah di tahun 2002 kemarin ada program pemerintah namanya Dana Indonesiana, itu dari Dirjen Kebudayaan. Yang beberapa waktu lalu juga ada sosialisasinya di sini di Taman Budaya, dan kami teman-teman komunitas mengundang juga dari Dirjen Kebudayaan saat itu di Rupa Cafe. Dia tentang program ini sangat membantu untuk pegiat-pegiat kesenian ya, dan baru-baru untuk tahun ini itu sedang sementara dibuka lagi skema, yang ada beberapa skema. Kalau teman-teman yang tergerak mau coba
itu sedang dibuka di Dirjen Kebudayaan. Informasinya mungkin bisa dilihat di Instagram budaya saya, itu ada di situ ya. Ya jadi dengan adanya program ini kami coba saat itu saya kerjasama dengan tim dari Jogja, teman-teman dari Jogja. Kami coba masukkan dan alhamdulillah lolos. Sayang sekali di perjalanannya teman-teman dari Jogja tidak bisa datang ke sini. Akhirnya kami sepakati kita kerjakan sama-sama, saya dengan teman-teman di Kendari dan di Bau-Bau. Ya, begitu. Jadi pengerjaannya sendiri itu risetnya sudah sejak 2002 awal itu sudah mulai intens. Rustam banyak memberikan informasi. Kebetulan dia ada di Bau-Bau, dia bertugas dia bekerja sebagai dosen di Unidayan, dosen sejarah. Jadi dia punya akses untuk informasi jauh lebih banyak. Dan juga belakangan ada Pak Herudin, barangkali dia dosen juga, sekarang menjadi dekan di FKIP Unidayan. Itu beliau juga banyak memberi kami informasi karena beliau adalah kebetulan putra asli dari Hendea, dan kami banyak mendapatkan informasi dari beliau juga, dan Rustam berkolaborasi di tim riset kami, sehingga bulan Desember kami eksekusi filmnya dengan anggota tim yang ada. Bekerja kurang lebih sekitar 15 hari kami di Hendea, lalu balik ke sini dan editing sampai Februari kemarin sudah tuntas. Sebenarnya Maret sudah bisa pemutaran, sudah tuntas kemarin, tetapi dari dana Indonesia baru bisa merealisasikan untuk pemutaran itu di minggu lalu ya, jadi 2 minggu lalu. Jadi kemarin saya coba kebut, mudah-mudahan bisa terkejar. Setelah di sini kami mungkin akan jalan ke Buton Selatan untuk pemutaran di sana dan di Kota Bau-Bau. Ya, pada saat kami di lapangan itu terus terang kami sangat-sangat ini jauh di atas harapan kami. Maksudnya kami menemukan budaya yang begitu rigid, begitu tersusun, begitu rapi, dan banyak hal yang menurut saya sendiri orang Buton, tetapi baru saya temukan di sana. Itu barangkali yang ini ya. Jadi saya sendiri exciting bersemangat sekali coba menggarap film ini sampai tuntas kemarin. Untuk sementara itu dulu barangkali mungkin setelahnya kita bisa ini. Sebentar, satu lagi pertanyaannya, kira-kira pesan apa yang ingin Bapak sampaikan dari film Pahu Pandai Mayasa ini? Pandai Pahu Mayasa ini. Barangkali yang paling utama mungkin saya tergerak itu karena memang saya tidak pernah melihat ini di tradisi kebudayaan Buton sendiri. Barangkali setelah kami ini mungkin karena posisi ini kan di Cia-Cia Laporo ya, di rumpun Cia-Cia itu ada Cia-Cia Laporo. Secara kultural mereka sering diposisikan agak lebih dibandingkan yang lain barangkali ya. Mungkin saya cuma menduga, mungkin itu makanya kebudayaan ini tidak begitu kelihatan. Padahal ragam ukir mereka sangat-sangat kaya, dan Mayasa yang paling besar yang ada ininya itu di Eropa ada sekitar 19 Mayasa yang tersebar di museum-museum di Eropa. Di Jakarta sendiri ada 3 atau 4 itu Mayasa, dan bahkan saya sengaja mengutip pendapatnya Johannes Elbert itu yang dituliskan di bukunya Thomas Keller, bahwa dia menemukan suatu nisan yang begitu megah menurut dia saat itu, begitu megah dan mengesankan untuk dia sebagai orang Eropa yang datang. Dia masuk ke selatan Pulau Buton dan dia menemukan sesuatu yang berbeda. Saya mudah-mudahan dengan hal-hal seperti ini, mudah-mudahan banyak kebudayaan yang lain bisa juga tersampaikan, bisa juga mengemuka kembali di di publik yang lebih luas. Baik, terima kasih Bang Arif Relana atas proses kreatif pembuatan film dokumenternya. Selanjutnya kita beralih kepada Pak Aswan Seniung. Beliau adalah seorang pengamat film, dan saya kira film Pandai Pahu Mayasa ini menarik dari segi kerja kebudayaan. Ia adalah sebuah rekaman atas kecakapan cerdas manusia, yaitu manusia-manusia yang ada di Cia-Cia sana. Silakan Bang Aswan untuk menyampaikan pandangannya. Ya, terima kasih Om Budi, yang terhormat Bapak Sutradara Arif, kemudian Pak Anto juga, Bapak Ibu, teman-teman di sini juga ada saya lihat mahasiswa saya.
Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ason Zaininu. Saya sehari-hari mengajar di jurusan ilmu komunikasi. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan semester ini film digital dan produksi film serta sinematografi. Itu sekedar cerita sedikit tentang saya. Ketika
Di sana ketika akan kalau dibakar itu apa namanya? Dikremasi. Ketika akan dikremasi, si Raja Gianyar ini diikuti oleh 3 selirnya yang masih cantik-cantik dan muda. Dan mereka dibawa dalam satu tandu. 3 orang ini berjalan dengan meniti satu papan kecil dan mereka menyerahkan diri pada jilatan api di bawah. Mereka membakar diri, di sebelah kanan mereka memegang merpati warna putih dan di sebelah kiri cermin dan sisir untuk merias diri. Mereka tidak menghadapi kematian dengan duka lara. Mereka menghadapi kematian dengan sukacita karena ada asumsi bahwa kehidupan di sana lebih baik daripada kehidupan di sini. Gambar rumah yang dibuat oleh Lacazette tadi adalah isyarat yang menerangkan bahwa pindah alam ini Anda disiapkan tempat yang seperti apa yang Anda alami di sini. Dan hanya pada acara-acara kematian, prosesi apa istilahnya, ya momen budaya seperti inilah masyarakat itu berada dalam posisi setara dan ini mudah digerakkan untuk urusan persatuan. Tidak ada orang yang lebih tinggi di urusan kematian, tidak ada, semua orang sama. Dan itu kemudian Belanda pada saat itu melarang lagi kegiatan-kegiatan seperti yang terjadi pada Raja Gianyar itu. Jadi itu salah satu hal yang saya tidak bicarakan secara sinematografi, itu bukan bidang saya. Suka film tapi tidak berani bicara-bicara yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irianti Ibrahim. Sebelum kita lanjut, ini ada informasi karena ada mobil yang mau keluar terhalangi oleh mobil yang lain. Mobil yang DT 1912IE kalau bisa digeser sedikit biar mayasa, biar mobil lain bisa dia lewat. Ya, mobil DT 1912IE bisa digeser sedikit. Mungkin Iwan coba mobilnya digeser dulu. Iya, baik, kita langsung saja. Sebelum langsung saya memberikan sebuah ilustrasi. Tontonan tadi ada mayasa, lalu ada persembahan, ada kambing, ada kuliner di situ, kemudian ada male-male, ada tradisi lisan. Ternyata sebuah tradisi tidak pernah berdiri sendiri. Memahat mayasa satu tradisi, persembahan tradisi yang lain lagi, male-male, lagu, tradisi lisan, tradisi yang lain lagi. Bisa kita bayangkan kalau memahat nisan, male-male ini terhenti karena sesuatu sebab, mungkin juga persembahan akan terganggu, akan terhenti. Mungkin juga tradisi lisan itu juga akan terhenti. Jadi jika sebuah tradisi hilang, maka kemungkinan ada tradisi lain juga ikut hilang. Oke, saya persilakan kepada peserta untuk memberikan tanggapannya atas diskusi kita pada malam hari ini, baik kepada saudaranya maupun kepada narasumber kita. Pertama kepada Pak Firman. Ya. Ini saya turun saja ke bawah. Pak Firman ini seorang peneliti bahasa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ini juga meneliti tentang bahasa Cecia. Silakan Pak. Terima kasih Bapak telah dilebihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman, ya. Saya tertarik mengenai, ya saya apresiasi dulu ya, ini sangat film yang sangat menarik dan memicu memicu perhatian kita bahwa di Buton itu banyak budaya yang belum tergali. Ya, saya mungkin sebagai orang bahasa mungkin mengenai etimologi ya, Pandai Paho Mayasa ya. Tadi di bagian akhir di glosarium kata ini tidak dimasukkan ya, Paho dan Mayasa. Jadi saya ini berspekulasi. Mungkin spekulasi saya bahwa pandai itu ya kita tahu dari kata pandai ya, pandai emas, pandai besi. Kemudian paho itu kemungkinan dari kata pahat ya. Mayasa itu mungkin dari kata mayat ya. Jadi mayasa
jadi sekarang berubah jadi Nissan, ya bisa saja, ya itu pandangan saya. Kemudian mengenai Pak Sandi tadi bahwa kalau ada Pak Aswan tadi bahwa kalau ada jilid kedua mungkin saya akan menambahkan misalnya pada saat pengambilan kayu mungkin ada ritual-ritual tertentu bahwa kayu itu kalau mau diambil harus minta izin dulu. Misalnya pada saat orang bikin perahu misalnya di mana ya Pinisi kan ada tradisi kan tidak langsung ambil kayu, harus ada apa istilahnya ya, ada ritual ya. Termasuk juga saya baca di Para Priayi ya novelnya Markaya bahwa di awal itu bahwa pada sebelum menebang pohon itu ada ritual tertentu ya, minta izin. Mungkin itu yang saya tidak lihat, saya tidak tahu apakah ada atau tidak ada. Kemudian mengenai tadi curhatan ya dari Pandai Mayasa tadi itu, Pandai Paho Mayasa, bahwa kalau pekerjaan itu saya dari Kaledupa. Kebetulan saya sebanyak meluangkan waktu saya memberi gelar untuk diri saya sebagai pegiat budaya. Satu yang menarik membimbing saya ke tempat ini, Bang Arif, Om Arif, ini kan film dokumenter. Jadi dalam ekspektasi saya itu, saya akan banyak menemukan informasi tentang Mayasa, ciri khas etnis Cia-Cia Laporo. Tapi kalau Om Arif tadi, Firman tadi bicara dari sisi bahasa, saya ingin bicara dari sisi budaya, dari sisi semiotik. Ada dua yang saya garis bawahi tadi, yang walaupun juga sudah dijelaskan sekilas oleh Bang Arif, Bang Aswan, tentang model Mayasa yang awalnya berbentuk perahu yang merupakan karakteristik Mayasa dari Laporo, kemudian peralihan ke bentuk Mayasa yang berbentuk rumah itu di atas. Ini kan kita menggantung ini. Walaupun tadi salah satu narasumbernya sudah menjelaskan bahwa ini tidak diajarkan oleh guru-gurunya, tapi minimal kalau dari sisi penonton, dari ada semacam penjelasan di bawah itu bahwa ilustrasi model Mayasa dengan model perahu di atas itu seperti apa, dan model rumah itu menggambarkan apa gitu. Yang kedua, tentang waktu peletakan Mayasa ini di 100 hari pasca kematian. Kira-kira itu melambangkan apa? Karena kita di Buton itu kan pasti segala sesuatu itu diletakkan pada histori dan filosofinya. Kalau kami di Kaledupa itu kan meletakkan Mayasa itu pada hari ke-40. Kenapa pada hari ke-40? Karena di hari ke-40 itulah warna jenis kita manusia di alam rahim itu berbentuk seperti darah, menjadi gumpalan darah. Nah ini yang ingin saya kejar tadi, kira-kira kenapa, apa yang mengilustrasikan ada perubahan bentuk dari Mayasa itu. Kemudian di waktu peletakan Mayasa itu, kenapa 100 hari begitu? Apa dalam memori kolektif orang Cia-Cia Laporo ini sehingga Mayasa itu diletakkan pada hari ke-100, bukan hari ke-7, bukan hari ke-40 atau yang lain-lain. Saya kira kalau ada sesi kedua film ini, harapan kami dari sisi pegiat budaya ada dimensi itu yang dimasukkan gitu. Jadi dua itu yang paling saya kejar, tapi ternyata lagi-lagi menggantung begitu Om Arif. Mudah-mudahan ke depan di sesi keduanya ini kami mendapatkan jawaban dari kedua dimensi ini. Saya kira itu saja dari saya. Saya sebagai penutup, saya mengapresiasi film ini luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Daulani. Dan satu pertanyaan terakhir lagi untuk sesi pertama ini, silakan kalau ada yang ingin mengajukan lagi. Wah ini meminjam istilah ngomong tuh tadi,
ini Papi dari Cici ya. Kalau saya tidak beri kesempatan bisa kolak juga saya. Saya kan Papi. Kita dimarahin nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya selaku orang yang besar di Hedea juga, karena Bapak dulu sempat jadi sekretaris kepala desa di sana. Saya merasa bangga ini karya Ari sebagai orang Cici ya barangkali. Itu yang pertama, saya mengapresiasi itu, dan ini mungkin saja nanti yang dalam sudut pandang saya banyak nanti beberapa hal yang sebenarnya tersembunyi di Cia-Cia bisa diangkat ke permukaan. Berapa kali ini kami diskusikan dengan kawan-kawan dari adik-adik Cia-Cia Laporo, Arman Sapati, saya sering cerita ke mereka soal bagaimana mengulik kembali beberapa hal di Cia-Cia yang menarik untuk diungkit, terutama dalam bentuk film misalnya. Terlepas dari itu barangkali Arif, saya melihat, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Irianto Ibrahim tadi. Kenapa Mayasa gitu? Apa yang ingin digambarkan soal, misalnya kan kemarin beberapa peneliti yang riset selalu bicara tentang kelahiran misalnya, perkawinan, remaja dan seterusnya. Kematian ini sangat sakral menurut saya, tetapi tidak ada yang saya temukan misalnya tadi dari film itu. Apanya sebenarnya yang ingin kita lihat yang menarik dari Mayasa ini, selain dari apa yang ditemukan Arif bahwa ini salah satu karya seni yang sebenarnya ada di luar negeri, sama seperti itu sepertinya bisa dikawinkan. Jadi ketika misalnya ini tadi dimunculkan misalnya, ini juga salah satu karya seni sebenarnya yang tidak kalah dari seni-seni di luar. Ini mungkin salah satu sisi yang bisa diangkat. Mudah-mudahan mungkin di episode berikutnya barangkali, di film-film berikutnya. Selanjutnya mungkin karena ini terpacu dengan waktu, kejar tayang barangkali, sehingga ada beberapa yang dari masa kecil saya mengikuti acara-acara kematian seperti ini, sakral. Dari pembuatan mayasanya juga sakral. Nah, saya tidak mendapatkan prosesi pada saat pembuatan mayasa, karena di Torombulus juga saya dapatkan itu di daerah yang dekat, dan itu memang pembuatan mayasa ini sakral, di kayak semacam ada prosesi ritualnya begitu. Tidak sekedar kayak tadi misalnya dipahat, tetapi ada prosesi dari pengambilan kayunya saja itu sudah ada prosesi yang dilakukan oleh masyarakat supaya ini mayasa mungkin bisa menggambarkan sesuatu. Kemudian juga ada mungkin kalau di Sampelawa itu dilihat dari kayak misalnya Bapak kemarin kan kepala desa 30 tahun misalnya. Jadi perjalanannya misal 30 tahun, dia Mas Soeharto 30 tahun di Torombulu gitu. Jadi pada saat dibuat itu tadi misalnya rumah, kan memang betul kalau di Torombulu itu dia pindah rumah, dianggap kematian itu sebagai pindah rumah. Jadi apa yang dilakukan oleh tokoh yang meninggal ini digambarkan lewat nisannya gitu. Konon kabarnya pintunya seperti apa, beliau ini dulu waktu misalnya Bapak kemarin kepala desa, apa-apa yang pernah dia lakukan untuk masyarakat, itu ada penggambaran. Dan ini menarik kalau ditelusuri, seperti dibilang Anto tadi, supaya ini film ada titik uniknya gitu, supaya mengantar kematian seperti tadi ke alam hitam yang disampaikan itu di akhir, itu kita bisa rasakan sakralnya sebelum dapat ya. Mudah-mudahan di karya berikutnya, saya harap Amran Sapati dan kawan-kawan di Laporo juga harus menindaklanjuti ini. Saya bangga. Terima kasih Sampelawa Kertok. Terima kasih Pak Siril Hauga. Satu lagi ternyata tadi ada ibu yang angkat tangan. Silakan ibu. Satu lagi untuk sesi pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibu Hikmah Kumanasari. Sebenarnya kalau saya ini mewakili suara seorang ibu dan saya orang Wolio asli, Buton asli. Dan ini saya, kenapa saya ingin mengangkat tangan? Padahal saya tahu saya bisa menyampaikan secara pribadi kepada Kak Arif, karena saya kebetulan kenal dan lingkungan keluarga. Tapi ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang paling tertinggi buat Anda sebagai seorang Buton. Dan ini salah satu karya yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Kalau saya yang tumbuh di luar dari Buton. Dan saya lahir besar di Kendari. Dan ini salah satu yang membuat saya, dulu saya selalu begini, Pak Arif. Kita dibangga sebagai seorang Buton. Dan cerita-cerita tentang Buton itu luar biasa besar. Tapi kok kenyataan yang sekarang, versi yang sekarang
kok mana. Dan saya kira tadi pada saat disampaikan tadi, saya pikir saya kurang konsen dengan hal-hal yang begini, karena kebetulan saya menemani teman saya yang konsen di bidang ini. Ternyata tadi disampaikan bahwa ini acara seperti ini acara langka. Ini kita terlalu luar biasa, orang Woli yang punya orang Buton yang punya karakter sejak dulu sudah terkenal. Yang saya cerita-cerita ini saya dapat dari orang tua saya. Ternyata kalau saya bilang ini ribut di grup, dari mana itu, dari mana? Nah, saya ingin menyampaikan apresiasi terbesar. Tidak perlu kita adu argumen, ini versi seorang, tapi tadi masukannya luar biasa ya. Ternyata Sulawesi Tenggara begitu kaya, dan ini sudah dua yang saya bilang saya bangga sebagai seorang Sulawesi Tenggara. Dan ini saatnya kita memunculkan karya-karya lain dan terus berbuat buat Kak Arif, terus berbuat, dan apapun yang disampaikan jangan pernah berhenti untuk berbuat ini, karena ini menjadi langkah buat kami seorang ibu yang ingin mengenalkan karya-karya Buton di mana kita ambil. Nah, alhamdulillah luar biasa buat Anda dan salut. Dan satu sisi yang satu lagi yang saya ingin tanyakan, tadi ada pesan-pesan yang mungkin saya salah, tapi saya yang tadi yang saya dapat bahwa ini kekayaan yang tinggi, tapi pembuatnya tadi dibilang bahwa ini pekerjaan yang tidak bisa diandalkan. Saya kira mungkin sentilan juga buat pemerintah ya. Sudah cukup untuk komunikasinya secara politik terus. Kita juga seorang ibu sudah bosan untuk bicara politik. Dan ini keren. Saya ingin menyampaikan kepada semua para orang-orang muda terus berkarya. Adapun kritikan dan masukan itu menjadi hasanah dan tambah kaya kita. Kita cukup menjadi penonton di Jawa. Mari kita berbuat untuk daerah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kumala, sebuah apresiasi untuk Kak Arif, sebuah kerja budaya ya. Baik, untuk sesi pertama cukup 4 penanya, dan saya mulai kembali dari Kak Arif sebagai sutradara dari film ini menjawab ke-4 penanya kita. Silakan Kak Arif. Ya, terima kasih, saya bingung mau mulai dari mana ini. Sebenarnya mungkin terus terang jujur saja saya bilang bahwa film ini sebenarnya masih bisa dibilang masih jauh dari sempurna ya, karena terus terang ini film pertama saya. Kalau untuk pribadi, saya kerja sebagai tim sama teman-teman. Kalau saya pribadi ini pertama kali saya menggarap film. Sebelumnya saya fotografer. Saya murni fotografer dan saya tertantang kenapa tidak mencoba gitu ya. Ada beberapa kendala terus terang sebenarnya. Terus terang di Hendea sendiri saat ini, pada saat kami melakukan riset di sana, ada semacam keterputusan informasi sebenarnya. Ada keterputusan informasi, banyak hal mereka sendiri agak bingung dengan mereka cuma melakukan, mereka apa yang mereka diajarkan gurunya mereka lakukan tanpa melakukan pertanyaan apa sebenarnya ini. Mereka cuma melakukan itu. Terkait misalnya, tapi yang menarik menurut saya, kenapa kematian? Dari beberapa diskusi ngobrol kita dengan masyarakat di sana, yang saya tangkap orang Hendea itu, orang-orang laporan, mereka hidupnya ini untuk mempersiapkan kematian. Jadi mereka, salah satu contoh misalnya mereka cerita, siapapun yang berangkat merantau keluar daerah, rata-rata di sana perantau ya, rata-rata perantau yang mereka bekerja di Kalimantan, di Ambon gitu. Siapapun yang berangkat, mereka pulang itu bawa pulang oleh-olehnya itu kain kafan buat orang tuanya. Mereka selalu siap kain putih, kain kafan. Yang lain boleh ditinggalkan, tapi mereka mempersiapkan itu. Jadi itu semacam bakti kepada orang tua mereka juga. Mereka sempat bilang bahwa ibu itu mengandung anak itu 9 bulan 10 hari. Kalau sedangkan anak itu berbakti pada saat orang tua yang meninggal 3 bulan 10 hari. Jadi makanya hari ke-100 mereka. Mungkin itu saya tidak sempat masukkan ke dalam dalam keseluruhan film, karena saya takut juga banyak informasi sebenarnya saya tidak masukkan. Karena saya bukan membuat semacam cerita tutorial membuat mayasa dari awal sampai akhir. Saya tidak masuk ke situ karena saya lebih tertarik kemarin begitu saya tertarik, misalnya saya orang visual ya, saya kacamata saya selalunya visual. Saya lihat ini sudah berbeda dengan sudah berbeda dengan apa yang saya lihat di foto-foto yang lama. Iya, dari bentuk awalnya. Makanya saya tergerak, saya mencoba menggali itu kenapa sampai berbeda. Dan ternyata memang ekonomi faktor yang paling dominan di sana. Ya, mereka misalnya
saya sempat kami mengusulkan misalnya bertanya ke ininya, bagaimana kalau misalnya untuk kebutuhan film saja misalnya kami bayar kita naikkan bayar berapa kali lipat misalnya supaya dia buat seperti yang lama. Tidak bisa juga mereka seperti perahu misalnya, tidak bisa mereka karena memang apa yang diajarkan gurunya seperti itu mereka lakukan. Jadi memang dan mereka tidak bisa menjelaskan juga. Betul. Seperti ada beberapa misalnya di Hindia itu ada ditemukan juga mayasa yang pakai perahu, tetapi perahunya kecil, tidak seperti yang di Konbeli, perahunya kecil ya. Itu jadi memang mereka cuma mengisyaratkan bahwa barangkali mereka dulu saya sempat tanya-tanya juga bahwa mereka dulu memang datang dengan perahu, jadi perginya juga dengan perahu. Dan sayang sekali memang saya tidak ada beberapa hal yang saya tidak bisa masukkan karena saya terobsesi juga barangkali ya dengan saya ingin sampaikan bahwa kalau misalnya faktor ekonomi ini begitu kuat mengganggu perubahan begitu mendominasi perubahan mayasa itu sendiri, suatu hari kita tidak akan lihat mayasa lagi. Bahkan di masyarakat sampai bilang, kenapa tidak dibuatkan saja malnya terus kita cor. Itu sampai pendapat seperti itu ada. Artinya mereka berpikir ekonomis, pragmatis sudah ininya. Jadi mereka berpikir bagaimana sudah cepat ya sudah kita cor saja bikinkan dia punya mal ininya nanti itu yang dipakai berulang-ulang. Jadi prosesinya ini. Jadi memang saya mungkin terdistraksi juga saya teralihkan perhatian saya awalnya mungkin mencoba menggali lebih jauh tentang mayasa. Tapi saya kayaknya ini saya harus angkat juga, saya harus suarakan. Makanya mungkin lebih dominan suara itu barangkali di film tadi dibandingkan film tentang informasi kebudayaan. Barangkali itu mudah-mudahan bisa menjadi yang masuk. Kemarin tadi kita lihat ada mayasa yang sudah tua, sudah rapuh begitu. Itu misalnya kalau sudah sangat rapuh dimakan rakyat dan katakanlah tumbang begitu, itu dikemenakan oleh masyarakat di sana. Kebanyakan disimpan begitu, dibuang saja begitu. Ada yang mayasa yang terakhir yang satu-satunya yang paling tua saat ini di sana, itu mungkin sudah 4 atau 5 generasi dari yang ada sekarang. Jadi yang muji tadi itu generasi kelima atau keempat. Jadi sudah umurnya mungkin sudah 60-an lebih juga. Jadi saya perkirakan mungkin hampir sezaman dengan mayasa yang difoto oleh Johannes Elber. Hampir sezaman itu barangkali. Itu mungkin rencananya bulan 10 nanti mau diganti jadi pakai tehel dan sebagainya dan dibuang begitu saja. Saya sempat berpikir, aduh ini orang muslim harusnya turun tangan atau terus terang kami sempat berdiskusi di tim kami, kenapa kita tidak coba usulkan buat kedepannya mungkin ada museum desa dan sebagainya, mungkin hal-hal seperti ini. Karena saya yakin mungkin 20-30 tahun ke depan mungkin tidak ada lagi yang melihat mayasa yang asli yang bentuknya masih seperti yang lama. Mungkin kita sudah lihat bentuk yang termodifikasi dan bentuknya sudah berubah jauh dari aslinya. Itu mungkin yang ini ya. Baik, terima kasih Kak Arif. Museum Desa terkait penyelamatan artefak budaya di sana, salah satunya mayasa. Berikut kepada Pak Aswal Senio, silakan memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh keempat penanya atau penanggap kita di peserta tadi. Ya, terima kasih. Saya tadi ingat bukunya Pim Scroll. Ya, buku itu berjudul Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton. Saya tiba-tiba teringat ada satu part di bagian belakang. Di situ berbicara tentang kepercayaan orang Buton atas reinkarnasi. Orang Buton itu percaya reinkarnasi. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan ajaran Islam itu tidak nyambung, karena dalam Islam tidak dipercayai adanya reinkarnasi. Tapi sebagian orang Buton itu masih percaya reinkarnasi. Pertanyaannya, kenapa ke hari ke-100? Mungkin itu juga akan muncul banyak versi kenapa hari ke-100. Tapi kalau dikaitkan dengan budaya atau tradisi Islam, itu hari ke-100 itu hari ketika jasad itu sudah melebur betul dengan tanah, sudah menyatu. Makanya di hari ke-100 itu orang diperingati wafatnya. Kemudian betul tadi ada Ibu Mala
ketemu lagi Ibu Mala. Ya, satu memang yang kurang di kita adalah bagaimana memvisualisasikan apa yang dulu pernah ada atau menyampaikan ulang apa yang dulu pernah hidup di sekeliling kita. Contoh sederhana misalnya, banyak sekarang tradisi-tradisi dulu yang dilakukan sekarang sudah tidak ada, dan itu bagian dari tugas kita untuk menghidupkan itu kembali, setidaknya menunjukkan bahwa hal ini pernah ada. Contoh sederhana seperti ini, ada tradisi di Buton itu misalnya ketika, dan itu masih ada sampai sekarang, tapi sedikit visualisasinya, ketika anak bayi itu sudah mulai belajar jalan atau apa, orang Buton itu bilang ada yang namanya dole-dole. Kalau ditarik ke belakang, itu dole-dole itu dari masa ketika Beto Ambari masih kecil. Beto Ambari itu salah seorang putra raja yang diyakini karena dia sering sakit, makanya dilakukanlah tradisi dole-dole pada si anak itu, sampai pada akhirnya dia tumbuh menjadi laki-laki gagah dan perkasa serta sehat. Ini yang belum pernah kita bisa terjemahkan secara visual. Kita hanya berhenti pada tradisi itu ada, oke, selesai. Tapi kita sebaiknya kita bisa mencari apa di balik setiap tradisi, supaya tradisi itu tidak berhenti pada ritual, tapi ada makna di balik ritual. Dan kembali lagi, itu tugas kita. Kalau ada di sini mahasiswa saya, seandainya masih bisa kita bikin proyek baru, ayo kita garap yang seperti itu. Karena menurut saya ini isu yang paling seksi dan tidak akan lekang dimakan zaman. Kenapa? Karena ini akan menjadi kenang-kenangan kita, buat tangan pada generasi yang akan menjadi penerus kita. Lebih kurang begitu mungkin ya komentar saya atas pertanyaan Bapak Ibu. Dan tadi ada juga yang bertanya tentang filologi, ada yang bertanya tentang semiotika. Kalau dalam pendekatan film dokumenter itu memang banyak aspek yang bisa menjadi pilihan. Yang hari ini dipilih oleh Om Aril, dia memilih teknik sumber sebagai narator. Jadi sumber sebagai narator. Model seperti ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya, dia cukup kuat untuk menjadi saksi terhadap kisah yang diceritakan. Tapi kekurangannya, ada beberapa part yang mungkin tidak bisa dia bahasakan atau tidak terbahasakan, dan tidak mungkin bisa diganti sama orang lain. Itu kekurangannya. Tapi tidak ada pendekatan dokumenter yang sempurna, tidak ada. Kita, tugas seorang sutradara itu hanya memilih pendekatan mana yang paling pas dengan apa yang menjadi tujuan dia ketika bercerita. Kalau dari awal sih saya melihat motifnya Om Arif ini sudah tepat, dia memilih sumber sebagai narator. Jadi dia mengisahkan keseluruhan cerita. Tapi di sesi lain mungkin kalau ada sesi kedua, season 2, ya mungkin bisa diambil pendekatan lain. Pendekatan lain misalnya kayak begini. Mungkin kita bisa mengangkat tadi apa yang ditanya oleh teman-teman. Apa di balik ritual itu? Apa di balik simbol-simbol itu? Dan itu akan memperkaya khasanah pengetahuan kita dari apa yang sudah dilaksanakan, dikerjakan oleh Om Arif. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih Pak Soseniu, dan lanjut kepada Pak Rianto Ibrahim untuk memberikan tanggapan dari keempat penanya kita. Silakan. Baik, terima kasih Om Puding. Saya kira ada banyak wahana selain film. Film adalah salah satu. Om Puding tadi memulainya dengan puisi, sepotong puisi. Saya harap itu Om Puding kasih jadilah. Mungkin juga Papi bisa membuat semacam pertunjukan, ada kekayuan Arabnya yang kita ambil. Ya. Mungkin juga ada yang mau bikin lagu, mungkin ada yang mau bikin apa saja,
ada banyak wahana yang bisa dipakai dari satu objek dan satu sumber yang kita pilih, misalnya mayasa atau cerita. Ada ibu elit yang bisa membuat cerita, yang kemarin bikin cerita Kolaka itu kan bisa. Teman-teman yang punya kemampuan menulis bisa menulis tentang ini, apapun itu. Pak Ahmad Daulani bisa membuat wawancara sebagai YouTuber ya, bukan sebagai budayawan. Ada banyak hal, termasuk seperti yang disampaikan oleh Pak Firman tadi sebagai peneliti bahasa. Itu artinya bahwa apa yang mungkin kurang dari film dokumenternya Om Arif itu akan disupport oleh wahana-wahana yang lain yang akan memperkaya pengetahuan kita pada objek yang ada. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sepertinya masih saya buka satu sesi lagi, karena tadi ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Satu di bawah pohon. Ini panitia bisa langsung membawakan pelantangnya alias mic-nya. Satu yang di bawah pohon, satu lagi di belakang. Bisa ini pohon yang rindang ini, seperti rindangnya ya. Oke. Oh iya, sutradara film juga ternyata. Ya, silakan. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ke Bang Arif atas pemutaran film Mayasa ini. Saya tahu bahwa film Mayasa ini sudah diproduksi dari Desember kemarin. Yang saya ingin ungkapkan bahwa kita di Sulawesi Tenggara ini banyak sekali kebudayaan, banyak sekali produk-produk kebudayaan, tetapi kita sangat miskin dengan visual. Kita tidak, saya yakin foto terlama kita mungkin itu paling tua itu mungkin tahun 1900 sekian yang kita miliki. Tapi lebih dari itu sudah tidak ada lagi. Yang paling kalau mau lebih tua dari itu ya mungkin kita bisa pergi ke Eropa. Mungkin kalau Bang Arif nggak pernah ke kuliah di Jerman, mungkin tidak pernah menemukan visual yang sedetail itu. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa kebetulan saya juga director dan khusus di dokumenter. Kebetulan kita di Sulawesi Tenggara ini ada asosiasinya juga, itu Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Nah, yang saya ingin katakan bahwa dengan kekayaan kita itu, kita bisa membuat hal-hal yang lebih banyak lagi. Seperti Bang Anto bilang tadi, ada yang bisa menulis, silakan menulis tentang kebudayaannya. Ada yang jago foto, silakan foto, dan kemudian melakukan pameran atau apalah kayak gitu. Yang bisa film, silakan memproduksi film. Tapi ada satu hal yang paling krusial sebenarnya, pendana. Ya, mau tidak mau kita harus mengatakan itu. Kita sangat kurang orang-orang yang jago film di Kendari ini atau di Sulawesi Tenggara ini. Sudah banyak, Pak. Sudah ada malah yang tersertifikasi, sudah ada yang banyak kompetensi. Tetapi apa? Kita sangat minim produser eksekutif atau eksekutif produser. Syukur ada Dana Indonesiana yang pada akhirnya bisa dapatkan sama Bang Arif. Tetapi kalau tidak ada itu ya mungkin cerita Mayasa ini hanya cerita film lisan saja, sinema lisan. Ya diceritakan saja dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, kayak gitu. Dan ketika kita semua mati, habis sudah itu budaya. Nah, kemudian
lebih ke filmnya, Bang Arif. Sebenarnya saya karena sesama direktur mungkin kurang etis memberikan argumen terhadap karyanya. Tapi saya mungkin agak beri masukan sedikit bahwa apapun judulnya, bagaimanapun maksudnya, ketika kita sudah berniat untuk membuat satu karya dokumenter, dia adalah film. Film itu selain media komunikasi juga sebagai media hiburan. Nah, bagaimana kita menampilkan dokumenter yang tidak cuma hanya di orang itu, penonton itu mendapatkan informasi. Saya mau tanya sama Kak Arif, tadi saya lihat di Hendia itu hitungan satu bokanya 120.000. Nah, setahuku kalau di Bau-Bau dan di beberapa tempat di Pulau Buton itu masih 60.000 per boka. Saya mau tahu Kak Arif bagaimana hitungan boka di desa Hendia. Saya mau tahu Kak Arif sempat bertanya ke saranya karena saya sangat penasaran dengan kenapa boka di sana satu boka 120.000 sementara kami masih 60.000. Itu saja Kak Arif. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu terakhir soal boka tadi ya. Berarti dua ya. Yang ini jurnalis yang baju putih, satu lagi tadi ibu di sana. Silakan. Terus bertanya kita. Kalau kita bertanya bahaya yang kita fokus martabat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Alita Sari. Mungkin saya di sini hanya ingin berbagi apa yang saya rasa. Saya juga saya bukan karya saya mungkin tidak seperti Bang Arif. Saya sudah menulis buku yang mengangkat juga cerita rakyat Sulawesi Tenggara.